teman-teman, rekan-rekan yang sudah bergabung dalam acara webinar pada hari ini. Insya Allah hari ini akan kita selenggarakan dari pagi sampai sore ya nanti ya, menjelang berbuka nih rekan-rekan semuanya. Nah, saya ucapkan juga selamat datang teman-teman untuk di acara webinar yang diselenggarakan oleh Dompet Duafa Jawa Tengah. Nah, insya Allah ini teman-teman puasa semua ya, dan semangat semuanya untuk mengikuti acara hari ini. Nah, mungkin sebelum kita mulai acara pada hari ini, langkah lebih baiknya kita memulai dengan membaca doa, gitu ya. Mulai membaca doa, kita mungkin berdoa masing-masing, mungkin ada yang di dalam sekarang di rumah, kemudian di kantor juga mungkin ya, rekan-rekan semuanya. Mungkin saya mulai berdoa, dipersilakan. Doa selesai. Nah, teman-teman semuanya, ini boleh nggak nih kira-kira kalau misalnya rekan-rekan tidak terkendala mungkin di kameranya, mungkin dipersilakan untuk menyalakan kamera, nggak apa-apa, nanti supaya kita bisa lebih interaktif ya, rekan-rekan semuanya. Nah, itu. Jadi ini nanti kurang lebihnya kita akan ada 5 materi ini, rekan-rekan. Jadi izinkan saya mungkin untuk pertama-tama memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, nama saya Putri dari Sahabat Ramadan Dompet Duafa Jawa Tengah. Gitu. Jadi nanti rekan-rekan bisa memanggil saya Putri gitu ya. Kemudian ini juga acara ini diselenggarakan, mungkin rekan-rekan semuanya sudah melihat publikasi ya, publikasinya gitu ya. Nanti akan ada kurang lebih ada 5 pembicara, pemateri gitu ya. Untuk sesi pagi, jadi ada dua sesi. Yang pertama ada sesi booster imun gitu ya. Kemudian nanti yang kedua ada sesi booster iman gitu. Jadi nanti insya Allah akan kita mulai itu yang sesi booster imun dulu nih rekan-rekan semuanya. Insya Allah kita akan melaksanakan dari pukul 9 sampai nanti mungkin menjelang zuhur gitu. Itu untuk sesi booster imun. Jadi nanti kurang lebih kita bakalan bahas tentang kesehatan jasmani gitu ya. Kesehatan gimana sih cara kita menjaga kesehatan gigi dan mulut untuk pemateri pertama ya. Kemudian nanti yang kedua kita akan membahas nih terkait dengan menjaga gizi kita supaya optimal gitu saat di bulan Ramadan. Kemudian nanti akan dilanjutkan sesi kedua itu akan ada sesi booster iman. Jadi rekan-rekan semuanya nanti akan ada kurang lebihnya ya kajian gitu ya, kajian Islam parenting seperti itu. Nah, nanti akan ada 3 pembicara atau pemateri ya. Nanti ada dari Ustadz Noviadi Hemani, kemudian ada dari Bunda Darosi, terus juga yang terakhir mungkin menjelang berbuka nanti ya akan ada pemaparan materi dari Ustadz Dimas Anafadli. Nah, teman-teman mesti ini ya agak sabar gitu ya untuk mungkin saya ini akan memandu di sesi yang pertama nih, sesi booster imun dulu. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan rekan saya lagi gitu. Nah, acara ini diselenggarakan juga oleh Dompet Duafa Jawa Tengah. Nah, tentunya didukung oleh beberapa media partner nih, rekan-rekan semuanya. Antara lain ada dari Hijabers Community, Hijabers Mom Community, kemudian ada dari Cahijrah, ada juga dari IMM FKG Unimus, IMM Zahrawi ya, Zahrawi. Kemudian ada dari acara kesehatan, info webinar gizi, kemudian dari kelas parenting.id, ada dari parenting dunia, kemudian juga ada dari webinar kesehatan.id, ada dari Dentusias, info kajian online, info kajian Semarang, eventsemarang.co, kemudian juga ada dari MJWJ Semarang, Hijaber Semarang,
ada dari Avicenna FK Undip, Fakultas Kedokteran Undip ya. Ada juga dari Kajian Indonesia Official, dan lain sebagainya. Nah, itu jadi rekan-rekan di sini memang didukung oleh beberapa media partner ya, rekan-rekan semuanya untuk publikasi seperti itu. Nah, tadi ya untuk gambaran acaranya nih, kurang lebihnya kita ya kayak judulnya ya, Parade Kesehatan Keluarga. Jadi kita bakal ngebahas nggak cuma kesehatan keluarga tuh nggak cuma ini aja ya, imun aja gitu, nggak cuma jasmaninya aja nih yang kita perbaiki gitu. Tapi juga nanti di siang sampai sore hari akan ada sesi untuk memperbaiki mungkin rohani gitu ya. Jadi berupa kajian seperti itu. Nah, ini nanti yang sesi booster imun akan ada 2 pemateri, yaitu yang pertama nanti kita akan membahas nih terkait dengan kesehatan gigi dan mulut nih rekan-rekan semuanya. Nah, mungkin apa ya, mungkin selama ini ya, ini Ramadan, ada keresahan tersendiri atau mungkin minder gitu ya rekan-rekan semuanya, gimana sih cara merawat kesehatan gigi dan mulut gitu ya selama Ramadan gitu. Kadang minder ya, mau ngobrol sama orang takut mungkin nanti ada bau-bau nggak sedap atau gimana kayak gitu ya rekan-rekan semuanya. Nah, nanti kita bakal bahas bareng dengan pemateri kita, yaitu Dr. Rahmat Hidayat. Beliau adalah dosen dari FKG Unisula. Ini apakah saya izin lihat ini dulu ya, partisipan dulu. Apakah sudah hadir? Oh, belum hadir. Baik, jadi nanti mungkin sambil menunggu ya rekan-rekan semuanya, karena ini, oh sudah hadir ya. Oke. Nah, terus nanti ada yang kedua, kita lanjutkan dengan kesehatan ya, gizi gitu ya. Kita membahas tentang gimana sih cara memaksimalkan, mengoptimalkan gizi kita selama Ramadan nih. Terutama mungkin sesi makannya untuk Ramadan itu kan cuma waktu sahur sama buka gitu ya rekan-rekan. Jadi kita harus maksimal gitu dalam mempersiapkan makanan atau gizi nih yang kita konsumsi setiap harinya seperti itu. Nah, ini karena sudah hadir ya Dr. Rahmat di sini. Sebelumnya mungkin ini ya, saya izin membacakan CV terlebih dahulu ya dari beliau. Nah, ini CV dari beliau. Nama lengkap beliau adalah Rahmat Hidayat, spesialis prostodontia. Kemudian beliau lahir di Jakarta 19 Juni 1986. Nah, sekarang jabatan dan institusinya sebagai staf dosen Fakultas Kedokteran Gigi Unisula Semarang. Nah, ini jadi teman-teman. Kemudian alamat beliau nih ya, mungkin ada yang mau ini ya, mungkin berkonsultasi atau seperti apa kayak gitu. Juga beliau juga ini ya, memiliki atau sebagai dokter spesialis di klinik estetik dental care. Nah, ini ada riwayat pendidikan beliau, S1 dan profesi dokter gigi FKG UI tahun 2005 sampai 2011 ya. Kemudian pendidikan spesialis prostodontia FKG UGM tahun 2015 sampai 2018. Nah, ini kalau saya bacakan satu-satu nanti waktunya habis sendiri ya. Jadi ini ada makalah publikasinya, kemudian juga presentasinya seperti itu. Mungkin perkenalan singkatnya segitu dulu ya rekan-rekan semuanya. Mungkin langsung saja saya sapa dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Maaf, baru bisa join. Pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Dok, semangat ya untuk ngisi pagi-pagi kayak gini?
Ya, harus Soalnya semangat. ini biasanya jam-jam segini tuh jam-jam rawan gitu loh, Dok. Kalau Oh iya, mungkin kalau di rumah itu ngantuk jamnya Dok. pakai nyapu ngepel gitu ya, Dok. Oh iya, Nyapu biasanya ngepel, atau banyak kalau di aktivitas. kantor ya udah produktif kayak gitu ya, Dok. Betul, betul. Mungkin mau sapa-sapa dulu nih, Dok, untuk dari ini peserta-peserta yang di sini. Ya, Mungkin perkenalan lagi atau seperti apa? perkenalan. Oke. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Bapak Ibu sekalian, nama saya Rahmat Hidayat. Saya sehari-hari adalah dosen di Fakultas Kedokteran Gigi Unisula Semarang di Kaligawe, yang kadang banjir, kadang macet. Eh, Kemudian saya tinggal di Gedawang, itu, kemudian sudah berkeluarga, kemudian praktek di estetik dental care, itu praktekan pribadi di samping RSUD Ketileng, ada klinik Mansurin, sebenarnya saya gabung sama Dokter Hartono, dokter anak di situ. Kemudian ada juga di Hermina Banyumanik, setiap hari Senin dan Jumat sore, jam 4 sampai jam 6 sore. Kemudian ya paling selain itu ya selebihnya jadi dosen lah. Jadi dosen, jaga koas, ngasih materi dan bimbingan. Gitu. Mungkin awalannya begitu dulu, Bu. Iya, Masya Allah. Aktivitasnya ya tetap di kesehatan gigi ya, Dok, Ya, tentunya. masih belum bisa loncat ke tempat lain. Iya, Dok. Pagi ini kita mau ngebahas nih terkait tadi udah saya sampaikan nih untuk ke peserta. Kira-kira nih kita mau membahas tentang kesehatan gigi ya, pastinya kesehatan Ya, gigi. Mungkin tips-tipsnya atau apa ya, ya tips untuk menjaga kesehatan gigi gitu selama betul. Ramadan, gigi dan mulut ya, gigi dan Betul, mulut gigi seperti dan itu. mulut. Benar. Iya. Mungkin langsung saja saya persilakan ya kepada dokter. Mungkin ini mau share sendiri ya, Dok? Oh, iya, ini kebetulan saya ada sedikit PowerPoint ya, jadi bisa membantu Iya, visualisasi apa yang dibicarakan gitu. baik. Ya. Baik, dokter. Mungkin langsung saja waktu dan layar saya persilakan untuk dokter menyampaikan materinya. Enggak. Baik, terima kasih. Izin share screen ya, Bapak Ibu sekalian. Ya, ini share screen saya, PPT-nya apakah bisa dilihat dengan jelas? Apakah bisa tampil di layar monitor Bapak Ibu sekalian? Sudah, Dok. Di saya Oke, sudah. suara juga jelas ya, Bapak Ibu ya. Iya, jelas, Dok. Oke, siap. Baik, kita mulai. Eh, Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Terima kasih kepada Dompet Duafa Jawa Tengah yang sudah berkenan untuk mengundang saya untuk memberikan sedikit materi tentang kesehatan gigi pada seluruh panitia dan pengurus Dompet Duafa Jawa Tengah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Dan Bapak Ibu sekalian hadirin peserta webinar di kesempatan kali ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Baik, hari ini saya diminta untuk sharing materi tentang gigi berseri, mulut wangi, Ramadan happy gitu ya. Bagaimana kualitas gigi dan mulut yang baik bisa ya semoga bisa meningkatkan atau menambah keindahan Ramadan kita. Sebelum kita ke materi inti, sebagaimana kita ketahui kan sekarang kita masih dalam
masa pandemi ya. Ini tahun kedua kita Ramadan berpuasa dengan pandemi COVID begitu. Nah, ini penyakit ini kan disebabkan oleh virus ya, namanya COVID-19, Coronavirus Disease 2019. Seluruh dunia sudah kena gitu ya, seluruh dunia udah dimasukin sama virus ini, dan virus ini bukan hoax atau bukan konspirasi gitu ya. Ini virus beneran, ini penyakit yang nyata gitu, dan dan harus ditangani dengan baik gitu ya. Banyak mungkin yang ngerasa saya belum pernah ngelihat corona, saya nggak percaya sama corona gitu. Ini kalau saya boleh kasih tunjuk yang sebelah kiri atas ini tampilan virus corona di bawah mikroskop gitu ya. Jadi dia tuh buletan, ada tanduk-tanduknya atau corona gitu. Corona tuh artinya tanduk gitu. Kalau diilustrasikan jadi gambar di bawahnya gitu ya, bulat ada tanduk-tanduknya. Apa sih virus ini? Virus itu sebenarnya adalah bagian dari inti sel yang paling kecil ya. Jadi dia biasanya cuma isinya DNA atau RNA aja gitu. Jadi tapi dia bisa hidup gitu, bisa beraktivitas untuk menginfeksi dan berkembang biak gitu ya. Masuk terutama dia menginfeksi di saluran nafas gitu. Kemudian sampai saat ini di seluruh dunia sudah, ini saya searching semalam tanggal 19 ya, tanggal 19 April 19 2021, seluruh dunia yang terpapar virus corona sudah 142 juta lebih. Kemudian sudah mengakibatkan 3 juta orang lebih meninggal, dan di Indonesia juga sudah sampai ribuan orang ya meninggal juga. Kita berdoa semoga segera Allah angkat pandemi virus corona ini sehingga kita bisa hidup dalam kemudahan seperti biasanya gitu ya, tidak ada hambatan-hambatan sosial. Baik, oh ya, ini sedikit pasti Bapak Ibu sekalian sudah bosan mungkin atau sudah hafal tanda dan gejala dan pencegahannya gitu ya. Tanda dan gejalanya demam, batuk, sesak, hilang penciuman, kemudian lemah, letih, lesu gitu. Kemudian pencegahannya sebenarnya sederhana ya, pakai masker, jaga jarak, kurangin kerumunan, hindari kerumunan, gizi dan seimbang gitu. Ini walaupun sederhana tapi ini terbukti efektif ya untuk mencegah virus corona supaya segera bisa selesai gitu, atau segera bisa dikendalikan. Dan yang usaha untuk atau ikhtiar untuk menghilangkan atau mencegah atau melawan virus corona ini sekarang kan ininya vaksin ya, vaksinasi. Jadi vaksinasi itu sesuatu yang baik ya, dari pandangan saya baca-baca dari para ulama, ustadz juga itu adalah sesuatu yang baik, ikhtiar manusia untuk terlindung dari penyakit gitu. Jadi vaksin itu sebenarnya begini istilahnya, kita dikasih atau dimasukkan potongan dari bagian dari SARS-CoV-2 itu, bisa tanduknya doang atau membrannya doang gitu ya, pokoknya bagiannya. Supaya nanti pas dimasukin ke tubuh kita tuh udah mengenal sebagian badan dari corona itu. Jadi dan bisa melakukan pencegahan atau penanggulangan kalau ada virus corona masuk gitu. Jadi orang yang divaksin itu bukan berarti dia akan kebal terhadap corona, bukan. Orang divaksin itu masih mungkin terinfeksi nggak? Masih mungkin terinfeksi. Tapi setidaknya tubuhnya pernah latihan gitu, pernah sparring sama bagian dari corona. Sehingga kalau misalnya si SARS-CoV-2 itu, si virus corona itu masuk ke tubuh kita akan cepat mengenali dan cepat mengeluarkan antinya begitu. Sehingga dia langsung disergap gitulah ibaratnya.
Ataupun kalau misalnya dia sempat menginfeksi lebih jauh, tubuh kita tidak terlalu kewalahan gitu, sehingga angka kesakitan dan angka kematiannya bisa ditekan gitu ya. Sampai saat ini kita sudah masuk ke tahap 2 vaksinasi di Indonesia ya. Tahap pertama alhamdulillah target awal kan tenaga kesehatan, dokter, perawat, semua yang ada di rumah sakit atau semua yang ada di bidang kesehatan, baik itu tenaga uh, uh, kesehatannya maupun non kesehatannya sudah divaksin ya, sekitar 1.400.000 lebih gitu tenaga kesehatan sudah divaksin, dan ini terbukti sudah mengurangi angka kematian tenaga kesehatan gitu. Jadi dulu kita sering mungkin mendengar dokter meninggal, perawat meninggal, bidan meninggal gitu kan. Itu sekarang sudah mulai menurun gitu, kurvanya udah landai setelah ada vaksinasi ini. Jadi itu manfaatnya gitu. Jadi mungkin apakah coronanya berkurang? Enggak, sebenarnya coronanya memang makin tinggi, cuma karena apa, orang atau tenaga kesehatan yang langsung terjun menangani itu sudah punya imunitas lebih gitu, kekebalan awal, jadinya coronanya atau virusnya itu tidak bisa menyerang lebih jauh gitu. Kemudian tahap 2 ini juga lagi berjalan, petugas publik dan lansia gitu. Petugas publik mungkin TNI Polri atau di Pemda gitu ya, kemudian di perusahaan-perusahaan milik negara. Kemudian sudah selesai juga yang petugas publik. Tahap 2 lanjutan adalah ke lansia gitu. Lansia nih sudah targetnya lansia 21 juta, sudah jalan 2 jutaan lansia divaksin. Target vaksin tahap 1 dan 2 ini sampai 40 juta orang gitu. Jadi diharapkan nanti target vaksin kan memang sekitar 60 sampai 70% populasi. Jadi mungkin kalau penduduk Indonesia 250 juta orang, ya sekitar 175 juta harus tervaksin gitu. Kenapa? Karena kalau banyak orang tervaksin, 70% gitu masyarakat tervaksin, yang tidak tervaksin itu terlindungi gitu. Minimal virus coronanya itu putus di orang yang tervaksin. Jadi dia tidak tersebar sampai orang yang tidak divaksin gitu. Bagaimana vaksinnya itu dari babi atau dari zat yang haram? Insya Allah semua vaksin yang dipakai kan sudah disertifikasi atau melalui uji di BPOM dan MUI gitu ya. Insya Allah vaksin itu halal dan ini bukan konspirasi lagi, sekali lagi bukan menzolimi diri kok masukin kuman ke dalam tubuh, bukan. Bukan masukin kuman, kuman yang dimasukin itu hanya potongannya dan sudah mati begitu. Hanya untuk pengenalan saja gitu ya. Hanya untuk membentuk imun supaya lebih baik gitu. Jadi jangan termakan isu oh nanti divaksin lumpuh, nanti divaksin haram, nanti divaksin itu, jangan. Itu nanti malah menghambat kita menyelesaikan masalah pandemi COVID ini gitu, nggak selesai-selesai gitu nanti. Jadi sudah terbukti kok di tenaga kesehatan kami gitu sudah berkurang gitu angka kematiannya. Dan kalau masyarakat makin banyak yang sudah tervaksin ya insya Allah makin banyak orang kuat untuk melawan virus corona gitu, kalau misalnya terinfeksi. Oke, lanjut ke materi inti ya, materi inti. Puasa dan bau mulut ya, seringnya kita kan kalau puasa itu nanti mulutnya bau gitu. Puasa nanti nafasnya nggak seger gitu ya. Puasa malu kalau ngomong nanti bau. Nah, padahal dalam sebuah hadis kan Rasulullah bersabda, bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah lebih harum dari minyak kasturi, lebih harum dari minyak yang wangi, ya, minyak wangi yang paling wangi. Tapi ini di sisi Allah ya bau mulutnya. Tapi kalau di aslinya, ya aslinya memang sebenarnya bau mulut orang yang berpuasa memang sedikit berbeda daripada tidak berpuasa begitu.
Kenapa gitu ya, pertanyaannya, kenapa sih kalau berpuasa memang mulut kita bau gitu ya? Karena memang, orang yang berpuasa itu kan akan, ya tidak makan dan tidak minum, akhirnya kan akan kekurangan sedikit cairan. Kalau kekurangan sedikit cairan, pasti kan tubuh akan kompensasi, air ludah akan berkurang, kemudian, keringat berkurang mungkin kalau nggak beraktivitas atau, air seni, pipis berkurang. Nah, penurunan jumlah air, ludah itu gitu ya, membuat mulut kering. Nah, mulut yang kering ini, oh ya, salah satu juga penyebab mulut kering juga aktivitas mengunyah kita kan jadi berkurang ya. Kalau kita nggak makan, nggak minum tuh, kelenjar liurnya itu nggak aktif, kalau nggak aktif sehingga tidak mengeluarkan cairan ludah. Nah, sementara sebenarnya dalam ludah kita itu, ada, antibakteri, anti jamur ya, ada sebutannya imunoglobulin, anti apa, dia yang mengontrol jumlah bakteri dan jamur di rongga mulut kita gitu. Sebenarnya di rongga mulut kita tuh, banyak, eee, flora normal atau bakteri dan jamur yang sebenarnya normal. Tapi kalau misalnya kondisi tertentu misalnya sakit atau apa, dia bisa, eee, patogen atau bisa, ngambil kesempatan gitu untuk, menginfeksi. Nah, salah satu fungsi, air ludah kita itu kan mengontrol jumlah, bakteri sama penyangga asam ya, buffer gitu ya. Eee, Kalau misal kita makan gitu kan, sisa makanan yang di mulut itu, biasanya difermentasi oleh bakteri menghasilkan asam. Nah, asam itu dengan adanya ludah kita yang basah, sehingga kan kalau asam ketemu basah jadinya netral gitu ya, rongga mulut kita jadi netral. Nah, karena, pas puasa, eee, produksi ludahnya berkurang, sehingga kendali terhadap flora normal itu berkurang, kemudian buffer asamnya berkurang, kemudian, akan timbullah, sedikit bau mulut begitu. Jadi, itu kompensasi dari, kekurangan, kelenjar ludah, produksi ludah di dalam mulut. Tapi itu biasanya menurut penelitian hanya berlangsung beberapa hari awal saja, mungkin sehari, 2 hari, atau paling lama seminggu awal mulut kering dan bau, tapi setelahnya tubuh bisa adaptasi kok. Gitu, tubuh adaptasi sehingga, nanti akan ketemu keseimbangan baru gitu ya. Kemudian, ya nantinya, bau mulutnya nggak parah misalnya awal-awal. Nah, solusinya bagaimana ya kira-kira supaya kita, tidak terlalu kering mulutnya gitu ya, sehingga nanti tidak terlalu bau. Yang pertama kita bisa kurangi makan dan minuman yang menyebabkan diuretik atau pengen pipis ya, seperti teh atau kopi ya, apalagi kopi. Kopi itu cepat sekali memicu orang untuk buang air kecil gitu atau pipis. Eee, teh juga menghambat penyerapan besi ya, zat besi. Jadi kurang baik kalau dikonsumsi untuk sahur gitu ya, teh ya. Karena dia nanti menghambat penyerapan zat besi di, usus gitu. Kalau kopi lebih, menyebabkan, diuretik, pembuangan air gitu, jadi pengennya pipis gitu. Dan makanan yang terlalu manis juga itu bisa, menimbulkan, pengen, buang air kecil juga. Nah, mmm, makanan dan minuman seperti ini misal kopi, teh, atau yang terlalu manis pada saat sahur, ini juga bisa sebaiknya dihindari gitu. Supaya nanti kita nggak terlalu banyak buang air gitu, nggak terlalu banyak, kehilangan cairan gitu ya, sehingga tidak terlalu kering mulutnya, tidak terlalu lemas gitu. Nah, kemudian memang ya, solusi juga ya memang harus sikat gigi gitu ya. Tapi kan banyak pertanyaan, apakah boleh ya kalau puasa itu sikat gigi? Ini sepengetahuan saya, nanti mungkin, ada ustadz yang bisa koreksi ya, yang saya tahu, pasta gigi tidak makruh dan tidak membatalkan puasa. Eee, Menurut fatwa Lajnah Daimah ya, Dewan Fatwa MUI-nya di Saudi Arabia, tidak mengapa atau mubah boleh gitu menggunakan pasta gigi bersama siwak karena bukan termasuk perbuatan makan dan minum. Jadi karena pasta gigi bukanlah, zat yang bisa menguatkan badan gitu, bisa, menimbulkan, eee, efek yang sama seperti makan gitu, jadi kuat lagi. Nah ini, bukan sesuatu yang membatalkan puasa gitu. Cuma memang, penggunaannya memang harus hati-hati pada saat berpuasa supaya, tidak tertelan gitu.
Solusi terbaiknya bagaimana? Ya, solusi terbaiknya setelah sahur ya, kita sikat gigi sebelum azan subuh, gitu. Tapi kalau misalnya lupa bagaimana? Ya boleh juga, tetap boleh sikat gigi, eee dengan hati-hati gitu ya. Karena memang, pada fatwanya gitu ya, tidak membatalkan puasa. Dan, memang sebagian besar gitu, bau mulut yang ditimbulkan gitu dari, mulut itu, sebagian besar memang karena dari rongga mulutnya. Sisanya, sekitar, 20 sampai 40% dari, lambung, gas lambung yang naik gitu. Jadi tergantung apa makanan yang kita makan gitu, jadi bisa ngeluarin bau. Nah, karena sebagian besar itu bau mulut adalah dari, rongga mulut, jadi solusi terbaik ya memang, sikat giginya harus, baik dan, benar gitu dan, dilakukan, kalau bisa setelah sahur atau, setelah sahur tapi dengan hati-hati, gitu. Supaya, lebih segar juga puasanya. Kan kita pasti akan merasa lebih segar, setelah sikat gigi dibandingkan tidak sikat gigi. Ini, eee, cara menjaga kesehatan gigi dan mulut ya, standar, eee, jadi penyebab masalah gigi dan mulut itu yang paling utama sebenarnya sepele, dia hanya sisa makanan. Ya, penyebab utama terjadinya masalah, gigi, misalnya kurang gigi, gigi berlubang, gigi goyang, atau, sakit gigi, bengkak, abses, itu awalnya itu dimulai dari sisa makanan, ya. Karena gigi itu, digunakan untuk makan, pasti ada sisa makanannya. Nah, sisa makanan yang tidak tersikat di gigi ini, dia nanti akan difermentasi oleh bakteri, akan apa ya, sebenarnya diurai gitu. Nah, difermentasi sisa makanan ini, dia akan menghasilkan asam. Asamnya ini yang akan membuat gigi itu hancur gitu. Jadi, eee, dengan kita membersihkan sisa makanan dengan sikat gigi, itu sudah, sangat membantu sekali untuk menjaga kesehatan gigi gitu yang paling utama. Karena sisa makanan ini tidak bisa, kalau sisa makanan itu lama-lama dia akan membentuk plak. Plak itu dia substrat atau, eee, zat yang lengket di gigi, tidak mudah hilang gitu, jadi harus ada, eee, tekanan mekanis seperti sikat gigi atau, apa, ya dengan sikat gigi ya, sehingga itu dia bisa lepas gitu. Karena kalau sudah jadi plak tuh dia lengket dan di dalamnya banyak bakteri dan banyak, menghasilkan asam. Ya bisa dengan sikat gigi, semua permukaan disikat gitu ya. Jadi, sikat gigi yang benar bagaimana? Ya sikat gigi yang benar, gigi yang ingin kita pertahankan itu yang kita sikat gitu. Gigi mana yang harus kita sikat? Gigi yang ingin kita pertahankan ya. Kalau kita pengen mempertahankan seluruh giginya, kita sikat semua giginya gitu. Karena setiap gigi itu punya kotoran sendiri-sendiri. Jadi kita nggak bisa misalnya nyikat itu, depan doang, dalam asal asal lewat, itu, kurang tepat. Karena sebenarnya malah sisa makanan itu banyak berkumpulnya tuh di dalam rongga mulut, gitu, di dalam sela-sela gigi. Itu malah yang harus lebih detail itu yang di dalam. Atau kita mau sikatnya yang samping pipi aja, yang samping lidah atau samping langit-langit males. Nah itu, juga, apa, tidak pas juga, tidak tepat juga. Karena, di mana sisa makanan itu, mau di langit-langit, mau di samping lidah, mau di depan, mau di belakang, mau di kanan, mau di kiri, dia potensi untuk jadi, asam dan membusukkan, gigi kita, gitu. Sehingga, kita sikat, seluruhnya, gitu. Gimana cara sikat seluruhnya? Yang pertama kita mungkin bisa milih dari, bulu sikat giginya ya, bulu sikat giginya kalau bisa yang ujung kepalanya mengecil, kemudian bulu sikatnya halus, ujungnya lebih tinggi gitu ya. Kemudian kita bisa sikatin ke, mulut kita, rongga ke gigi kita, agak ditunggingin sedikit, sekitar 45 derajat. Kemudian sikatnya itu kalau yang atas ke arah bawah, gitu, di sela-selanya, jadi sela-selanya kecengkil. Sikat satu atau 2 gigi, setiap satu atau setiap 2 gigi, gitu.
Jadi berurutan, misal dari atas kanan 2 gigi, 5 sampai 8 kali sikatan. 1, 2, 3, 4, 5, maju ke depannya, 1, 2, 3, 4, 5, maju, 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 kemudian dalamnya, gitu. Eee, bagaimana supaya kita, lebih enak sikat giginya lebih enak di depan, cermin gitu. Jadi kita bisa lihat mana yang belum bersih, gitu. Kemudian, oh ya, kalau misalnya kita nyikat gigi, kalau bagian samping ya, samping pipi atau samping, langit-langit atau samping lidah atau samping pipi bawah, itu jangan gerakannya maju mundur, gitu. Karena kalau gerakannya maju mundur, kemudian bulu sikatnya keras, tekanannya kenceng, nah itu akibatnya nanti jadi ini, leher giginya keasah ya. Ini kelihatan kan leher giginya keasah. Ini karena sikat gigi Bapak Ibu. Jadi giginya ini rusak, bukan karena lubang, tapi karena kesalahan nyikat gigi, gitu. Jadi sikat giginya maksudnya benar, pengen bersih, tapi terlalu semangat gitu, beli sikat giginya yang hard, gerakannya maju mundur, nekennya keras banget, gitu. Nah, itu malah jadi leher giginya keasah, akibatnya gusinya jadi naik, kepotong giginya, gitu. Nah, itu jadinya, namanya abrasi ya, terkikis. Nah, ini, biasanya efeknya apa? Jadinya gigi sensitif. Gigi sensitif itu biasanya kebuka akar giginya atau kebuka dentinnya, eee, sehingga ngilu saat makan atau minum dingin. Ini seringnya gigi sensitif itu malah disebabkan bukan karena lubang, tapi karena kesalahan menyikat gigi, gitu. Jadi, eee, sikat giginya kalau misalnya ini apa, ini sikat gigi ya, kalau misalnya yang samping ini ke arahnya ke arah, bawah, tapi kalau yang permukaan meja ini boleh maju mundur boleh. Tapi yang kalau yang sudah samping dia harus, eee, kalau atas ke arah bawah, bawah ke arah atas, begitu. Kemudian kalau, sisa makanan gitu ya, kalau di rahang atas, ini paling banyak berkumpul di, samping pipi, gitu. Kalau bawah, sisa makanan akan lebih banyak berkumpul di samping lidah, sehingga daerah sini kita harus lebih, telaten gitu, harus lebih telaten menyikatnya, gitu. Dan nggak usah kenceng-kenceng, karena gini, sisa makanan itu kan dia lunak, cuma lengket, sehingga gerakannya itu, pelan saja tapi lama, begitu. Jadi nggak usah buru-buru. Sikat atas dulu dari kanan ke kiri, dalamnya. Dari kanan ke kiri. Kemudian bawah dari kanan ke kiri. Kenapa ribet banget? Karena memang gitu, gigi punya kotorannya sendiri-sendiri. Jadi kita harus telaten ngebersihin satu-satu begitu. Memang agak lama, tapi kalau dengan bantuan cermin insya Allah lebih cepat gitu, kalau kita sikat giginya di depan cermin, gitu. Boleh nggak langsung atas bawah? Boleh, cuma resikonya nanti kalau gerakannya langsung atas bawah tuh yang kesikat gusinya. Nah, gusi ini kan lunak, kalau dia kesikat, dia akan cepat jadi, turun gitu, jadi kebuka, gusinya tuh jadi kesingkap akar giginya, sehingga jadi ngilu, gitu. Memang kalau, ini agak sedikit repot, tapi insya Allah kalau lama-lama, terbiasa, gitu. Nah, itu dari, sikat gigi. Jadi, sikat gigi harus urut ya. Kalau misalnya kita langsung gitu kadang nggak ini nggak ada yang kelewat gitu, karena kita nggak tahu, ini udah disikat apa belum gitu ya. Tapi kalau kita ngurut, misal dari kanan ke depan gitu, kemudian kiri ke belakang, kemudian permukaan ininya, permukaan mejanya, kemudian langit-langitnya gitu ya, gitu. Nah, terus kemudian bawah itu akan urut semuanya gitu. Setiap gigi sekitar 5 sampai 8 kali maju ke depannya. Agak ditunggingin supaya, bulu sikatnya bisa masuk ke sela-sela. Karena kan makanan itu kan, nyelip-nyelip gitu sisa makanan, gitu. Sehingga, kita perlu bersihin. Bukan sekedar yang kelihatan doang gitu. Karena justru yang nyelip-nyelip itu yang, berbahaya gitu. Kalau ada yang nyelip dan nggak bisa, kita kerasa ada daging atau kerasa ada sayuran atau kerasa ada apapun terselip di gigi dan kita nggak bisa, keluarin, kita harus cari orang yang bisa, bantu mengeluarkan. Atau,
kunjungin, mesti, ke dokter gigi misalnya untuk dibantu. Karena apa, kalau dibiarin, dia bisa, membusuk sisa makanan itu, dan sisa makanan yang membusuk, dia menghasilkan asam yang melarutkan mineral gigi sehingga gigi berlubang. Terus kumannya jadi masuk, kemudian, merusak gigi. Ya, itu pertama dari sikat gigi. Ya, jadi sikat gigi itu, gerakannya ya harus benar, kemudian milih bulu sikatnya juga, yang benar, jangan terlalu, keras. Kemudian, pasta giginya. Nah, pasta gigi, berpengaruh nggak? Sebenarnya nggak berpengaruh. Jadi, pasta gigi mau mahal, mau murah, mau tanpa deterjen atau dengan deterjen, atau maksudnya ada busanya atau tidak ada busanya, sikat giginya mau, sikat gigi ya tadi ya, kalau bisa bulunya halus. Kalau pasta gigi merek apapun, mau mahal mau murah, sebenarnya yang penting gerakan sikat giginya. Jadi bukan bukan, harga dari pasta giginya atau deterjen tanpa tidak deterjen ya, tapi yang, tepat adalah gerakannya gitu. Kita pakai pasta gigi sensitif misalnya yang mahal sekalipun, kalau kita, gerakannya nggak telaten, nggak teliti, gigi tetap akan sakit, gigi tetap bisa akan berlubang gitu. Karena yang benar adalah gerakannya gitu. Mau pakai pasta gigi yang murah pun atau nggak pakai pasta gigi sekalipun, kalau gerakannya benar, itu bisa, eee, bisa terjaga kesehatan gigi mulutnya gitu. Karena, intinya kan kita membersihkan plak atau, makanan yang lengket di gigi itu, gitu. Jadi, karena itulah yang, menyebabkan, kerusakan gigi gitu. Jadi sepele sebenarnya, sepele sekali masalah gigi itu utamanya adalah sisa makanan, gitu. Jadi kalau kita bisa menjaga mulut kita, gigi kita tidak banyak sisa makanan, insya Allah, eee, gigi kita tidak akan lubang, gitu. Kalau turunan bagaimana? Kalau air yang, berkapur bagaimana? Kalau turunan, kalau turunan asal sikat giginya benar, nggak ada pembusukan sisa makanan, insya Allah gigi juga nggak berlubang. Kalau air ya, kalau air memang ada penelitian memang bisa mengeroposkan gigi, tapi pengeroposannya itu pun juga dibantu oleh pembusukan makanan. Jadi, intinya adalah pembersihan gitu jadinya. Jadi, bukan karena turunan, bukan karena, apa, eee kondisi lingkungan gitu ya, tapi karena, eee, ngebersihinnya yang kurang telaten gitu sebenarnya. Mulai dari sejak dini kita, bersihin gitu ya, kita anjurin anak-anak kita dari sekolah untuk sikat gigi, karena apa, usia 6 tahun itu gigi tetap sudah mulai keluar, dan gigi tetap itu kalau udah keluar, kalau rusak tidak ada gantinya, ya. Usia 6 tahun itu 4 gigi seri, bawah sama 4 gigi seri atas, sama gigi geraham belakang, gitu. Jadi banyak yang, sering tidak, waspada atau tidak, tidak ngeh gitu, bahwa, gigi gerahamnya usia 6 tahun itu udah gigi geraham tetap. Jadi gigi itu keluarnya tidak mesti urut dari depan terus ke belakang, gitu. Justru gigi keluarnya itu depan, belakang, kemudian tengahnya ngisi, gitu. Jadi 6 tahun itu 4 gigi seri depan, bawah, 4 gigi seri depan atas, sama geraham. Geraham besar pertama, kanan, kiri, atas, bawah. Kemudian baru nanti, usia 7, 8 tahun ya, kalau bawah gigi taring, kemudian gigi, 9, 10 gigi, ganti gigi geraham, besar pertama, ganti gigi geraham besar kedua yang gigi susu. Kalau taring atas itu terakhir malah keluarnya, usia 12 tahun baru, keluar. Makanya gigi taring kan kalau yang atas sering gingsul karena dia sering, ruangannya udah kepake sama gigi yang lain, gitu. Jadi gigi itu urutannya nggak ngurut dari depan ke belakang. Jadi dia depan, kalau yang atas ya terutama depan, belakang, tengah baru taringnya keluar, gitu. Jadi, di usia 5 sampai 6 tahun itu anak sudah harus bisa sikat gigi, karena giginya sudah gigi campur, sudah ada gigi tetapnya, gitu. Dan satu lagi yang paling sering, merusak gigi kalau usia balita ya, biasanya tuh kalau, tidur sambil ngedot. Tidur sambil ngedot itu paling sering bikin gigi atas ini depannya geripis gitu. Nah, itu udah pasti dugaan paling utamanya tidurnya ngedot gitu. Kenapa sih kalau tidur ngedot itu, merusak gigi?
Jadi kalau kita anak kita tidur sambil ngedot susunya ya, sebenarnya gini, susu balita itu, susu bayi itu gulanya itu kadar gulanya tinggi sekali. Nah, eee, kalau misalnya dotnya itu ke bawah sambil tidur dan menggenang di mulut, jadi istilahnya tuh giginya itu berenang di air gula begitu. Nah, gula ini paling cepet nih dimakan atau difermentasi sama bakteri, sama kuman di mulut. Jadi cepet banget tuh ada gula langsung dimakanin, langsung dibusukin, asemnya langsung asem sekali, hancur gitu langsung. Cepet sekali hancurnya gigi depannya. Nah, solusinya gimana kalau anaknya nggak bisa tidur kalau nggak ngedot? Ya solusinya memang orang tuanya harus mendampingi atau harus ya ada PR lebih lah gitu untuk kalau anaknya udah tidur segera dilepas dotnya, jangan sampai ketidur sampai ke bawah sampai pagi gitu, dan itu terjadi berbulan-bulan atau bertahun-tahun, nanti itu bisa habis semua giginya. Jadi kalau misalnya anak nggak bisa tidur kalau nggak ngedot, ya mulai dilatih minum susunya pakai gelas. Kalau nggak bisa, ya memang kitanya yang jadi PR buat kita untuk lebih sedikit mau repot begitu. Uh, jadi kalau setelah tidur kita lepas dotnya, kita usap giginya pakai kasa atau pakai tisu supaya sisa susunya itu tidak nempel di gigi gitu. Kalau nggak mau repot ya anaknya harus dilatih minum susunya pakai gelas. Itu yang kedua. Kemudian apa lagi ya tadi saya minum susunya diganti pakai gelas, kemudian jangan ngedot gitu ya untuk anak-anak. Ya kemudian dampingi anak itu saat menyikat gigi gitu, karena anak-anak biasanya kalau menyikat gigi kan udah sikat gigi udah, padahal yang disikat depannya doang gitu, padahal kotorannya kan banyak di dalam gitu. Nah saya sendiri pun sampai anak saya usia 6 tahun saya masih sikatin giginya gitu, karena ya namanya anak kecil kan butuh pendampingan gitu. Mungkin bisa, cuman bersih belum tentu begitu. Jadi kita memang harus agak sedikit mau repot lah untuk anak-anak supaya untuk masa depan mereka yang lebih baik gitu. Karena kalau misalnya giginya sudah hancur dari kecil, nanti banyaklah masalahnya, sakit gigi, bengkak, bernanah, nanti menghambat tumbuh kembang anak gitu ya, menghambat aktivitas belajarnya, menghambat aktivitas mainnya, psikomotornya, perkembangannya gitu ya, macam-macam gitu. Dan kerusakan gigi susu juga nanti bisa mengganggu pertumbuhan benih gigi tetap gitu. Benih gigi tetapnya mungkin jadi kurang baik dan lain sebagainya. Atau nanti tumbuhnya gigi tetap jadi tidak beraturan gitu, jadi berjejal atau jadi kebalik gigitannya, yang harusnya yang benar kan gigi atas di depan gigi bawah, nanti gigi bawah jadi di depan gigi atas misalnya. Ini kan kebalik sebenarnya, gigitannya jadi cakil. Gitu. Jadi nanti pertumbuhan rahang bawahnya nggak ada yang menghambat gitu kalau yang gigi bawah di depan gigi atas. Jadi rahang bawahnya gede sekali gitu. Itu akibat dari kalau misalnya kerusakan gigi sejak dini gitu. Memang dari kecil, dari awal kita harus jaga gitu gigi anak-anak kita. Dan memang tingkat kerusakan gigi gitu ya di anak-anak masih tinggi ya. Kalau nggak salah di Indonesia itu setiap anak itu rata-rata ada sekitar 3 atau 4 giginya berlubang gitu. Nah, ini perlu digalakkan. Mungkin kalau misalnya anjurannya sikat gigi 2 kali sehari itu mungkin masih kurang ya. Kan sikat gigi minimal itu sebelum tidur sama sesudah makan pagi. Kenapa sebelum tidur? Karena sisa makanan sebelum tidur, sisa makanan yang terbawa tidur itu cepat sekali terfermentasi gitu. Karena saat tidur itu air ludah kita nggak berproduksi, sehingga kuman tuh cepet banget merajalelanya, ditambah kalau banyak sisa makanan, jadi cepet banget membusukkan gigi kita gitu. Kalau tidur bawa sisa makanan gitu. Jadi minimal sebelum tidur kita harus sikat gigi gitu. Kalau misalnya udah capek banget, minimal pakai obat kumur lah gitu, mengurangi asam atau mengurangi jumlah bakteri. Atau minimal nanti kebangun kita sikat gigi gitu.
gitu. Kita harus memang ada suatu perjuangan lebih lah untuk menjaga supaya gigi kita nih tetap baik. Sama pagi, pagi. Nah, pagi ini seringnya kan kita ketuker ya. Kita biasanya mandi, sikat gigi, kemudian makan. Nah, makan terus berangkat beraktivitas, giginya sebenarnya banyak sisa makanan gitu. Nah, sebenarnya yang idealnya pagi itu sikat giginya setelah sarapan gitu. Karena kan malam kita sudah sikat gigi, sudah bersih, eh, kita cukup kumur saja, kumur untuk sarapan pagi gitu. Kemudian kemudian kita sikat gigi setelah sarapan, kemudian kita pergi kerja, sekolah, beraktivitas itu gigi dalam keadaan bersih, tidak banyak sisa makanan gitu. Nah, sama seperti kalau puasa begini ya, sebelum sahur atau sebelum subuh kita sikat gigi gitu, setelah makan sahur. Jadi selama selama kita menjalani puasa, gigi kita itu bersih gitu, akan beda gitu. Dan kalau gigi bersih kita akan lebih semangat menjalani aktivitas pagi atau aktivitas seharian gitu. Karena nyaman sekali kalau gigi itu bersih gitu ya, kalau rongga mulut kita bersih gitu. Nah, sekarang kita masuk lagi. Oh ya, kalau dalam Islam kan kalau ada hadis ya, kalau Rasulullah bersabda, kalau tidak memberatkan umatku, niscaya akan aku perintahkan umatku untuk bersiwak atau nyikat gigi setiap kali akan sholat. Berarti kan kalau orang Muslim ya, kalau mengamalkan hadis ini, minimal setiap mau sholat dia bersihin giginya gitu. Kalau nggak puasa ya. Kalau misalnya dalam keadaan puasa ya minimal sebelum subuh udah harus sikat gigi gitu. Kalau pada waktu-waktu di luar bulan Ramadan kita bisa nggak masalah sikat gigi apa setelah menjelang mau sholat biar kita mengamalkan hadis itu. Tapi yang perlu diingat sikat gigi kita itu tidak mengikis gusi gitu, tidak merusak yang maksudnya tadi mau ngebersihin malah ngerusak gitu. Jadinya yang kita dapat malah mudorot gitu, bukan manfaat gitu. Kalau kita sikat giginya terlalu kenceng, bulu sikatnya keras, maju mundur, itu malah dedel-duel nanti gusinya gitu. Jadi tenang aja, relax aja, sikatnya pelan, dinikmatin ke bawah gitu, maju ke depannya, maju ke depannya. Nah itu insya Allah bersih ya. Gitu. Kemudian kalau gigi berlubang ya, kalau di istilah di kedokteran giginya itu disebutnya karies. Tadi sudah saya sebut karies itu fermentasi sisa makanan oleh bakteri di dalam rongga mulut yang menghasilkan asam sehingga mendemineralisasi atau merontokkan mineral gigi, akibatnya gigi berlubang gitu ya. Dan kalau gigi sudah berlubang, dia tidak bisa dihilangkan dengan kita minum obat, kita kasih minyak jarak, kita kasih apapun, itu gigi yang lubang tidak bisa nutup sendiri gitu ya. Walaupun kita sikat gigiin terus gitu, dia tidak akan bisa nutup gitu karena udah terkadung berlubang kalau sudah terlanjur berlubang. Karena gigi berlubang tuh kalau analoginya tuh sama kayak kayu kena rayap. Selama rayapnya itu nggak dibuang, nggak dibersihin, rayapnya itu akan terus grogotin sampai kayunya hancur. Sama gigi itu juga begitu. Selama pembusukannya ini nggak dibuang, dia akan terus grogotin gigi, lubangnya makin lebar, makanan yang masuk makin banyak, infeksinya atau asamnya makin banyak, sampai hancur, sampai mahkotanya habis, sisa akar. Akarnya pun terus dibusukin terus gitu, sampai nanti hancur semuanya. Seperti itu. Jadi kalau kita sudah ada lubang, perawatan yang benar adalah dibuang pembusukannya, sama kayak kayu kena rayap kan, kita buang yang busuk itu dari kayu itu, rayapnya dibuang, kemudian kan dikasih kayak serbuk kayu, kemudian dikasih lemnya, kemudian dipelitur gitu ya. Dia bagus lagi kayunya bisa dipakai. Sama seperti itu, gigi juga seperti itu. Kalau udah terlanjur berlubang, kita harus buang, bersihin, kemudian dikasih bahan tambal yang memang untuk nambal gigi gitu, bukan bukan bahan lain gitu ya. Gitu. Karena sering juga saya lihat kalau pernah pasien datang giginya banyak ditambelin, tapi kok malah pada busuk ditambel, karena ternyata nambelnya bukan di dokter gigi gitu ya. Jadi ditambelin pakai akrilik sama Alteco misalnya. Nah itu malah jadi busuk gitu, karena itu bukan untuk nambel gigi, dia nggak kompatibel, nggak cocok untuk jaringan gigi gitu, malah makin sakit gitu. Nah kalau misalnya
gigi udah berlubang bagaimana? Ya jangan ditunggu, jangan ditunggu. Karena gigi itu kalau sudah berlubang dia tidak bisa stop. Dia tidak bisa stop, dia akan terus progresif terus sampai gigi itu hancur. Jadi tidak ada manfaatnya menunggu-nunggu gigi itu ditambal sebenarnya. Malah lubangnya makin besar dan infeksinya bisa makin jauh gitu. Kalau lihat di gambar ini kan gigi ini ada lapisan awalnya ini yang putih email, yang abu-abu dentin. Nah, di dalamnya gigi itu sebenarnya ada rongga, saluran. Nah, saluran gigi ini atau rongga di dalam gigi ini isinya saraf sama pembuluh darah yang buat merasakan sama menutrisi gigi. Nah, kalau misalnya udah busuknya itu udah jebol sampai ke dalam ruangan itu, rongga itu, kumannya itu kan masuk ke dalam saluran, sehingga dia menginfeksi saraf gigi, menginfeksi pembuluh darah, sehingga bisa jadi nanah. Gitu. Kenapa kalau sakit gigi itu sakit banget, lebih dari sakit badan yang lain? Gini, jadi kalau misalnya kita kebentur atau kita luka, gigi kita, badan kita kan bisa bengkak ya, membesar. Nah, tapi kalau gigi, misalnya lubangnya itu udah masuk ke dalam saluran akar gigi, kena saraf gigi dan pembuluh darahnya, gigi kita sebenarnya itu saraf dan pembuluh darah itu membengkak, membesar. Tapi kan giginya tidak membesar. Giginya kan nggak bisa bengkak. Kalau tangan, kaki, kepala mungkin bisa bengkak, tapi gigi kan tidak bisa bengkak ya, tidak bisa membesar. Nah, kondisi yang di dalamnya itu membesar tapi ruangannya segitu-segitu aja, itu membuat sarafnya itu makin terjepit gitu, makin sakit gitu. Itulah kenapa kalau sakit gigi itu sakit banget gitu. Karena sarafnya itu kejepit di dalam itu karena pembuluh darahnya itu membesar gitu. Membengkak karena ada infeksi. Dia kejepit. Makin banyak infeksinya makin kejepit. Gitu. Seperti itu. Kalau di bawah tidur gimana? Makin sakit. Gitu. Ada sakit gigi sampai nggak bisa tidur. Nah, itu udah tandanya giginya udah kena saraf giginya. Lubang giginya gitu. Nah, itu harus segera dibersihin saluran akar. Dan memang kalau ditunda-tunda dan sudah sampai saluran akar, nanti selain menderitanya lebih lama, perawatannya lebih susah, nanti juga ujung-ujungnya memang akhirnya jadinya biayanya lebih mahal. Jadi memang tidak ada faedahnya atau tidak ada manfaatnya sama sekali menunda menambal gigi gitu sebenarnya. Jadi saat gigi udah kerasa ngilu, ada lubang hitam kita lihat, nah itu pasti gigi lubang. Segera aja ditambal. Ditunda-tunda nggak akan bisa nutup sendiri, dan malah nanti perawatannya lebih rumit dan lebih lama begitu, nggak bisa langsung ditambal gitu. Jadi jangan ke dokter gigi jangan pas giginya udah sakit, tapi pas giginya lubang itu segera gitu. Kontrol rutin supaya bisa kita tahu ada lubang kecil apa enggak gitu. Karena saat kecil itulah lebih mudah, tinggal dibuang, tambal. Biayanya lebih murah, kerjaannya juga lebih murah, lebih mudah. Sekali pertemuan selesai. Tapi kalau harus dirawat saraf giginya dulu, dibersihin, 3 kali dibersihin, bolak-balik, baru ditambal akarnya, baru ditambal mahkotanya, itu lebih rumit gitu. Oke. Buat dokter gigi juga sebenarnya terus terang kalau dokter gigi itu lebih suka langsung nambal daripada harus ngebersihin dulu karena repot memang sebenarnya harus ngebersihin akar gigi yang kecil itu gitu. Jadi buat dokter giginya lebih rumit, buat pasiennya juga lebih rumit gitu. Jadi sulit semuanya jadinya. Jadi segeralah kalau misalnya ada lubang gigi gitu. Karena lubang gigi itu juga bau ya, karena kan itu pembusukan, bikin bau mulut dan bikin sakit, gitu, bikin nggak nyaman. Nah, jadi kalau ditunda dia nggak akan bisa nutup sendiri dan dia akan terus hancur gitu. Seperti itu. Kalau lubang. Nah, ini contoh perawatan di klinik estetik ya, tempat saya praktek. Ini yang gambar sebelah kiri. Di sini dia udah pernah ditambal, cuma tambelannya kayaknya kurang baik gitu ya. Jadi ada lubang di bawah tambelannya gitu kelihatan ada bayangan abu-abu ya kehitaman. Nah, ini tanda gigi tuh karies, tanda gigi ini ada pembusukan. Nah, pasien ini dia nggak segera untuk dilakukan perawatan sehingga gigi ini bisa langsung ditambal dan hasilnya juga bagus, sewarna gigi
kemudian dia bisa senyum kembali. Ini merah-merah kenapa? Oh, ini habis dibersihin karang giginya gitu, karena di sela-sela giginya ini banyak batunya gitu. Habis dibersihin karang giginya, terus ditambal gigi yang lubang. Nah, kalau masih lubangnya belum terlalu besar, bisa langsung ditambal. Tapi kalau misalnya di contoh yang sebelah kanan, ya ini juga ada dia agak telat gitu memeriksakan giginya. Jadi awalnya ya lubang di sela gigi, dibiarin, lama-lama kok remuk gitu ya. Ya karena begitu. Jadi karies itu atau lubang gigi itu dia cuma butuh lubang kecil tapi dalamnya itu dia grogotin gitu. Jadi ibaratnya kerowoknya itu dalamnya kosong. Jadi nanti suatu saat kena tekanan kunyah, remuk kayak cangkang telur gitu. Jadi kelihatan mungkin luarnya itu masih utuh, masih gede. Tapi dalamnya itu sudah dikeroposin sama kumannya itu. Sehingga kok tahu-tahu saya makan gigi saya pecah ya gitu. Normalnya gigi itu keras, bagian tubuh paling keras di tubuh kita tuh gigi gitu. Makanya kalau orang dikubur yang sisa tuh biasanya giginya, jarang sisa kalau udah ratusan tahun, ribuan tahun jarang sisa tulangnya atau rambutnya, biasanya sisa giginya. Fosil-fosil binatang gitu juga kan biasanya sisanya giginya doang. Nah, ini normalnya gigi itu jaringan bagian yang paling keras di tubuh kita gitu. Jadi harusnya keras, tetap keras. Nah, itu biasanya sebenarnya ada lubang tapi dibiarkan dan lubang itu karena masih kelihatan utuh nanti aja lah, masih kelihatan utuh nanti aja lah, masih kelihatan utuh. Tahu-tahu pas ngunyah kok remuk. Nah, karena sebenarnya itu dalamnya itu udah keropos gitu. Nah, ini juga sama. Tahu-tahu kok saya makan pecah ya gitu gigi saya. Kok gigi saya ini ya eh, keropos ya dok ya? Apa karena air? Apa karena enggak? Ini awalnya ada lubang tapi dibiarin gitu. Jadi pas satu saat ada makanan yang agak keras, jadinya remuk. Gitu. Nah kalau udah seperti ini, dia tidak bisa langsung ditambal. Kalau seperti yang gambar kanan ini, nah kalau udah seperti ini dia harus dibersihin dulu akar giginya, ya akar giginya harus dibersihin. Kemudian dia harus pakai kalau pakai tambalan pasti copot. Kalau pakai tambalan pasti copot. Nah, akhirnya ini harus pakai mahkota namanya. Jadi dijaketin gitu. Jadi beda pasien sebelah kiri sama sebelah kanan nih. Kalau sebelah kiri mungkin agak lebih aware, jadi segera ada lubang ditambal. Kalau yang sebelah kanan mungkin agak kurang atau karena sibuk atau bagaimana. Nah, jadi perawatannya lebih lama. Ini mungkin perawatannya kalau yang ini sekali pertemuan selesai, kalau yang ini mungkin sekitar 1-2 bulan. Gitu karena membersihin akarnya nih ada 3 gigi harus dibersihin akar. Mungkin satu pembersihan akar tuh 4 kali kunjungan. Setelah itu seminggu sekali begitu. Kemudian habis itu dicetak, kemudian dibuatkan mahkotanya gitu. Baru bisa kembali mirip seperti gigi awalnya. Iya, lebih lama, lebih repot dan lebih mahal kalau dibiarin. Intinya gitu. Terutama gigi-gigi depan. Ini kan senyum itu kan kunci apa ya? Maksudnya kunci kebahagiaan gitu, menyenangkan orang gitu ya. Jadi senyum yang indah di depan saudaramu kan itu ibadah begitu ya. Kalau misalnya ada lubang atau ada kerusakan itu kan tidak jadi tidak pede gitu kitanya. Gitu. Kemudian setelah lubang, setelah karies, masalah lagi di dalam rongga mulut itu adalah karang gigi. Karang gigi bahasa kedokteran itu kalkulus. Jadi karang gigi itu apa sih? Jadi gini, sisa makanan itu akhirannya itu bisa 2. Kalau dia tidak terfermentasi menghasilkan lubang, dia bisa terkalsifikasi menghasilkan karang gitu. Jadi sisa makanan kalau nggak bikin lubang, bikin karang gitu. Nah, kalau bikin karang itu dia jadi keras. Jadi sisa makanan itu dalam air ludah kita kan ada kalsium sebenarnya. Kalsium itu kalau ada sisa makanan dia nempel-nempel terdeposit akhirnya jadi karang. Nah, karang gigi ini bukan nguatin gigi. Karang gigi ini ngerusakin tulang. Gitu. Jadi kan mungkin ada ya beberapa yang salah paham. Oh, karang gigi ini nguatin gigi nih. Gara-gara ada karang gigi saya jadi kuat. Kalau dilepas malah goyang. Nah, memang kalau udah banyak dilepas jadi goyang giginya. Tapi kalau terus dibiarin
sebenarnya giginya itu nanti akan goyang semua gitu. Jadi karang gigi ini dia memang nggak bikin gigi lubang, tapi dia bikin gigi goyang, gitu ya. Dia bukan penguat gigi dan karang gigi ini pasti terbentuk, ya. Jadi bagaimana cara ngindarin karang gigi? Sikat giginya harus telaten. Kita nggak bisa ngindarin, nggak bisa. Memperlambat terbentuknya bisa dengan sikat gigi yang telaten, semaksimal mungkin tidak ada sisa makanan. Tapi semaksimal mungkin pun biasanya masih ada sisa-sisa sedikit-sedikit makanan di sela gigi yang nanti terdeposit selama berbulan-bulan, bertahun-tahun, akhirnya karangnya mulai kelihatan. Nah, dia juga menyebabkan bau ya, bau mulut, karang gigi itu bikin bau gitu, karena ada kumannya juga. Kemudian dia tidak bisa hilang dengan obat kumur apapun. Jadi kita jangan terkecoh atau termakan iklan yang kumur ini karang gigi rontok gitu. Itu nggak mungkin. Karang gigi ini batu yang keras. Cairan, kecuali cairan aki mungkin ya, mungkin bisa ngerontokin. Tapi kalau cairan yang bisa diterima di mulut, normalnya itu nggak bisa ngebersihin semua. Karena ini karang ini keras sekali gitu. Dan dia menimbulkan gusi berdarah dan gigi goyang. Nah, ini yang gambar bawah kanan, ini ada tulangnya kan jadi ke expose nih gara-gara karang giginya masuk ke dalam. Dia makanin neken gigi kan dipegang tulang, ketekan karang dari atas, akhirnya tulangnya menyusut. Akhirnya tinggal ujungnya doang yang dipegang, akhirnya goyang. Nah, solusinya gimana? Ya solusinya memang harus dibersihkan pakai alat gitu, alat mekanik pakai getaran ultrasonik. Jadi digeterin deret gitu ya. Alatnya kelihatan nggak geter, tapi karena ultrasonik dia sebenarnya getarannya 20.000 getaran per detik gitu ya. Nah itu bisa ngerontokin karang-karang itu. Jadi kalau sekedar obat kumur aja yang dijual di online shop mungkin ya, itu sama sekali tidak bisa membersihkan karang gigi. Kalau ngerontok sedikit-sedikit rontok ya mungkin, tapi bersih nggak bisa gitu. Karena dokter gigi aja susah untuk ngebersihin karang ini gitu. Apalagi cuman pakai obat kumur gitu. Yang obat kumur kan pasti harus bisa diterima tubuh. Nggak pastinya kan tidak akan terlalu keras cairannya. Nah, ya pasti nggak akan bisa ngerontokin gitu. Banyak ya kita lihat di online shop ada teeth trainer lah atau apa gitu. Itu ya kalau kami sih ngeliatnya dokter gigi itu ya ya kalau mau dibilang pembodohan sih gitu. Karena itu ya benar-benar membohongi ya, karena karang gigi itu nggak bisa rontok pakai obat kumur atau gigi bisa rapi pakai teeth trainer gitu misalnya. Ya kira-kira seperti itu. Ya ini harus dibersihkan, kalau enggak kalau dibiarin terus dia akan terus banyak, akhirnya giginya goyang gitu. Gusinya berdarah gitu. Jadi tandanya biasanya selain kelihatan ada batu, gusinya jadi merah-merah, sikat gigi berdarah. Nah, sikat gigi yang benar kan ada semacam apa? Kalau sikat gigi yang bersih itu harus berdarah gitu misalnya. Nah, itu salah. Sikat gigi yang bersih nggak berdarah gitu. Karena kan kita nyikatin gigi bukan nyikatin gusi. Kalau berdarah berarti gusinya luka kan gitu. Nah, kalau sikat gigi berdarah berarti entah cara sikatnya salah atau memang ada karang giginya banyak gitu. Jadi kesenggol sikat aja gusi langsung berdarah gitu. Nah, itu biasanya mungkin karang giginya banyak. Nah, ini juga mengganggu saat puasa. Memang kalau mau biasanya sih kalau orang mau puasa ya bisa bersihkan karang gigi, nambel yang lubang, nanti puasa rongga mulutnya kerasa enak gitu. Atau minimal ya sikat giginya harus telaten dan agak lama gitu. Nah, taunya gimana sih kita kalau misal sikat gigi itu udah bersih, kita bisa menggunakan lidah kita juga. Jadi kita bisa raba gigi kita dengan lidah. Kita rasain kalau gigi itu bersih, kita ngeraba gigi, lidah kita akan ngerasa gigi itu licin. Nah, kalau giginya kotor, itu akan kerasa kasar kok. Oh, di sini masih agak kasar nih, belum licin keset gitu. Ini di situ disikatin lagi agak lama. Tapi nggak usah kenceng-kenceng ya. Diputer-puter aja gitu sedikit. Agak ditungguin biar masuk ke sela-selanya.
Nah, kayak gitu. Jadi kita kalau mau tahu sikat gigi kita udah Dok, mohon maaf, bersih. Oh izin iya. mengingatkan Oh iya, untuk waktunya ya. waktunya Oh iya. Tinggal. kurang Oh 5 iya. menit lagi, kemudian lanjut Oh, 5 menit sesi lagi. tanya jawab. Oh, oke, siap Mohon siap. maaf. Oh iya, maaf Kak. Kasihkan ngomong. Maaf ya. Siap, saya selesaiin. Jadi kita bisa gunakan lidah kita untuk memeriksa apakah sikat gigi kita sudah benar apa belum dengan meraba. Udah sama licinnya, wah, udah bersih. Kalau belum sama licinnya, berarti masih ada yang kotor. Ini sedikit efek gigi yang tidak diganti gini. Jadi kalau misalnya gigi sudah terlanjur hancur, sudah nggak bisa dipertahankan, memang harus dicabut daripada kita menyimpan sesuatu yang busuk di mulut kita karena potensi infeksinya besar. Jadi kalau gigi itu misalnya bawah ya dicabut, nanti gigi yang atas karena tidak ada lawannya, giginya modot. Kemudian gigi sebelahnya yang dicabut akan ambruk. Nanti akan terjadi pergeseran-pergeseran, akhirnya gigi itu jadi agak renggang-renggang, makanan jadi gampang mudah keselip-selip, akhirnya banyak yang rusak. Gitu. Jadi sering sekali gigi itu banyak dicabut karena awalnya cabut gigi bawah. Tidak sempat dipasang gigi tiruan, akhirnya jadi merubah susunan gigi, jadinya rusak gitu. Gigi yang susunannya juga tidak baik bisa merusak sendi gitu. Jadi benturannya kan jadi nggak serempak gitu ya. Ada yang ngebentur duluan, ada yang nggak gatu, ada yang gatu. Akhirnya nggak seimbang bantalan sendinya, ada yang cepat aus jadi sakit sendi gitu. Efeknya banyak gitu. Jadi baiknya memang kalau sudah kehilangan gigi nggak bisa dipertahanin ya dicabut, dibuatin gigi tiruan. Ini contoh pembuatan gigi tiruan juga di klinik kami gitu. Jadi gigi tiruan itu selain dia bisa mengembalikan fungsi pengunyahan, dia juga bisa mengembalikan kepercayaan diri dan estetika wajah dari seorang pasien gitu. Misalnya ini gambar yang sebelah kiri ini adalah dua orang yang sama, tapi yang paling kiri ini orang ini pakai gigi tiruannya. Kemudian yang sebelah kanan gambar yang depannya, yang tengah gigi tiruannya dilepas. Jadi kelihatan menurun ketinggian wajahnya karena tidak disangga sama gigi rahang atas sama rahang bawahnya. Jadi agak sedikit pendek gitu. Kemudian pipinya lebih kempot, lebih dalam, dagunya lebih maju. Nah ini juga ini perawatan di klinik, jadi giginya habis semua di rahang atas, sisa gigi akar di rahang bawah, kemudian dibikin gigi tiruan yang lengkap, gigi tiruan lengkap atas bawah gitu, sehingga dia bisa mengunyah, bicaranya normal. Karena kalau nggak ada gigi kan bicara jadi sengau ya, jadi apa sih nggak jelas, boten cetowo. Nah, kalau misalnya ada gigi lebih jelas, ngunyah lebih lumat, makanan juga lebih halus ditelan. Karena kalau nggak ada gigi kan makanan nggak bisa kita tumbuk, nggak bisa kita kunyah sampai halus. Jadi masih agak kasar langsung ditelan. Akibatnya lambungnya jadi kerja keras. Nanti sakit lambung, sakit usus. Jadi ngerembet. Awalnya dari gigi bisa merembet kemana-mana gitu. Gitu. Infeksi gigi yang nggak dirawat juga infeksinya bisa, kan gigi kan ada pembuluh darahnya juga. Nanti kumannya bisa lepas ke pembuluh darahnya itu kan semua darah kan akan bermuara ke jantung, dipompa lagi, balik lagi ke jantung, dipompa lagi. Nah, dari gigi pun kalau misalnya ada kuman yang kebawa di pembuluh darah, itu bisa sampai ke jantung. Nanti bisa menginfeksi atau membuat radang jantung gitu. Jadi sudah banyak penelitian yang menyebutkan sakit gigi bikin sakit anggota tubuh yang lain begitu. Nah, jadi penting sekali gigi adalah gerbang kesehatan awal gitu ya untuk menjaga kondisi tubuh secara umum. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah, ini ya materi yang luar biasa banget nih, Dok. Benar-benar Ya, kalau terima untuk kasih. ini, Dok, baru ya karena memang kemarin-kemarin ini ya belum pernah ikut untuk webinar kayak kesehatan yang terutama tentang gigi seperti itu. Nah, ini kan aplikatif banget ya untuk materinya. Jadi menjaga kesehatan gigi itu seharusnya seperti apa. Tadi ini banyak catatan juga, Dok, dari Oh saya. iya. Siap. Saya
ternyata juga. Oke, ini selanjutnya akan ada sesi tanya jawab ya dok. Ini sepertinya memang dari peserta antusias juga nih untuk pertanyaannya lumayan nih, udah ada 4 yang masuk nih dok. Oke. Mungkin sebelumnya ini nanti tanya jawabnya kurang lebih sampai 10-20 itu nanti semoga bisa kekejar ya dok. Nah ini izin membacakan ya dok untuk pertanyaan pertama ini dari Bu Nining Aidil dari Jabers Mom Community ya ini. Dokter, bolehkah dicontohkan dengan ruas jari seberapa ukuran yang tepat pasta gigi untuk balita, anak-anak, dan dewasa? Itu mungkin satu-satu dulu gitu ya dok. Oke, baik. Untuk saya jawab cepat saja ya karena waktunya pendek. Intinya kalau untuk anak sebesar biji jagung aja, kita semua pasti insya Allah paham biji jagung sebesar apa. Nah itu segitu aja, seujungnya aja kalau untuk anak-anak. Jadi nggak perlu banyak. Yang penting sebenarnya kalau yang kami tekankan tuh gerakannya benar, semuanya kesikat. Mau pakai kasa, nggak pakai pasta gigi pun bisa. Jadi misalnya anak menolak sikat gigi, kita bisa gulungin kasa, misalnya anak masih usia di bawah 1 tahun atau di bawah 2 tahun, kita bisa gulung kasa, atau anak ketiduran sambil ngedot, kita bisa gulung kasa ke jari kita, kemudian kita usapkan ke giginya, gitu. Itu lebih bisa cepat untuk membersihkan sisa makanan. Kalau anak nggak mau sikat gigi atau balita, gitu. Kalau misalnya sudah bisa, ya cukup sebesar biji jagung di ujung sikatnya. Begitu. Kalau dewasa setengah panjang bulu sikat juga sudah cukup. Sebenarnya gerakannya intinya balik lagi. Jadi bukan pastanya, bukan sikatnya, tapi cara gerakannya. Bukan senjatanya, tapi cara siapa orang yang pakai. Jadi bukan gunnya, tapi man behind the gun gitu kalau orang bilang. Jadi orang yang memegang pasta gigi itu benar gitu. Kira-kira seperti itu. Ya, baik. Itu tadi jawaban dari Dokter Rahmat ya. Untuk Ibu Nining Aidil, bagaimana? Semoga bisa menjawab pertanyaannya ya. Kemudian lanjut lagi nih, Dok. Mohon maaf, terakhir-terakhir malah jadi ngebut gitu ya, Dok. Ini untuk yang kedua, Dok, izin bertanya bagaimana solusinya untuk orang yang struktur giginya renggang-renggang, tapi kalau pakai dental floss, jadinya gusinya luka. Atau kalau sikat gigi yang ideal itu durasinya berapa menit, atau bagian gigi itu digosoknya minimal berapa kali. Itu, dokter. Pertanyaan kedua. Untuk flossing atau menyikat sela gigi ya, kalau misalnya giginya renggang, sebenarnya kalau misalnya belum mahir untuk flossing, itu bisa pakai sikat gigi yang yang ramping aja, nggak usah besar. Cari yang ramping, ujung kepala sikatnya mengecil, kemudian ada bulu halusnya. Jadi bulu halusnya itu nanti masuk ke sela-sela gigi tersebut. Kemudian gerakannya itu kalau atas ke bawah supaya keluar kotoran itu. Kalau bawah ke atas, gitu. Nah, sebenarnya ada dental floss atau benang gigi yang bentuknya tuh kayak apa ya? Dia kayak ada tangkainya gitu. Jadi kita tinggal selipin, gerakin gitu. Selipin, turunin. Nggak usah kita gulung di tangan terus kita gerakin begini. Nah, itu agak repot. Memang kalau misalnya buru-buru atau belum mahir malah bisa ngerusak gusi, malah bikin ngelukain gusi. Nah, bisa pakai yang dental floss-nya ada tangkainya gitu. Jadi dipegang, tinggal digerakin naik turun aja gitu. Kalau misalnya enggak, malah sebenarnya mudah gitu, nggak usah pakai dental floss, bisa pakai sikat gigi yang ada bulu halusnya saja gitu. Kemudian untuk waktunya sebenarnya kalau saya sendiri terus terang sikat gigi saya agak lama karena saya karena mungkin karena saya bidang saya gitu, jadi saya agak lebih telaten akhirnya gitu. Kadang untuk mandi lamaan sikat gigi daripada sabunannya gitu misalnya. Nah, itu tapi balik lagi ke masing-masing orang. Jadi intinya kita kita evaluasi dengan lidah kita. Kalau udah keset bersih, semua halusnya sama, nah itu berarti sudah bersih.
gitu. Kira-kira seperti itu. Kalau minimal Iya, disikatnya ya bisa 5 sampai 8 kali satu gigi sih. 1, 2, 3, 4, 5, maju ke depannya 5 kali, maju ke depannya. lumayan lama ya dok, berarti ya. Lama betul. Saya sendiri ya sekitar 2 sampai 3 menit lah mungkin. Itu juga ya itu juga karena udah terbiasa gitu. Karena saya tahu kalau dibiarin nanti busuk nih gitu. Atau jadi karang nih takutnya nih gitu. Karena penting banget ya dok tadi yang terkait kalau misalnya udah giginya menjalarnya kemana-mana juga ya dok itu. Betul. Tapi sepele ya dari sisa makanan gitu. Sepele kalau dibiarin bahaya gitu masalahnya. Iya sih memang ya. Emang kadang yang kayaknya apa ya? Ya kita nggak inget gitu dok biasanya. Iya. Hijabers Pusat ya ini. Semoga terjawab pertanyaannya tadi dari Dokter Rahmat sudah menjelaskan ya, sudah menjawab. Kemudian ini juga ada nih dari Dede Jateng PWT Purwokerto apa ya ini? Izin bertanya, dok, misalnya gigi geraham pada lepas karena giginya rapuh. Nah, itu kan masih ada akar gigi yang belum lepas. Itu sebenarnya wajib dilepas juga atau bagaimana ya, dok? Dipersilakan. Ya. Baik, ya balik lagi. Sebenarnya gigi itu nggak ada yang rapuh kalau gigi itu rapuh karena gigi itu mengalami karies atau pembusukan. Sebenarnya begitu. Jadi awalnya gigi itu sebenarnya diciptakan Allah itu keras gitu ya. Jadi kalau rapuh ya biasanya itu karena terjadi karies. Nah kalau udah terjadi pembusukan sampai mahkotanya hancur, ya kita harus buang sisa akar itu karena itu busuk dan potensi untuk membuat masalah begitu. Segera dicabut aja, tunggu sembuh, kemudian segera bikin gigi tiruan. Karena kalau enggak, nanti gigi atasnya jadi turun karena dia nggak ada lawannya. Jadi gigi itu sebenarnya terus tumbuh, terus keluar begitu. Kapan dia berhenti? Sampai dia ketemu gatuannya, stopnya gitu, sampai ketemu dia yang menahan. Biasanya gigi lawannya. Gitu, jadi berhenti. Nah kalau gigi lawannya hilang, akhirnya dia terus keluar. Gigi yang terus keluar ini beda tinggi kan, nah itu bikin giginya jadi pada renggang-renggang dan akhirnya dari cabut satu jadi cabut banyak. Gitu. Nah jadi segera aja misalnya sisa akar itu dicabut, kemudian dipakein gigi tiruan. Atau kalau misalnya memang tidak mau dicabut, akar gigi itu harus disterilin. Gitu. Akar giginya bisa sih nggak dicabut terus didudukin gigi tiruan, tapi akarnya harus steril. Steril bagaimana? Artinya salurannya itu dibersihin, kemudian setelah bersih dia dikasih bahan pengisi, gitu. Kemudian atasnya dikasih bahan tambal, baru bisa didudukin gigi tiruan. Intinya infeksinya dibuang begitu. Jadi kalau misalnya ada yang mungkin bukan dokter gigi bikin gigi tiruan kan gigi masih banyak karang, masih banyak lubang, masih banyak sisa akar, terus langsung ditempel gigi tiruan yang harusnya lepas pasang tapi di Alteco misalnya. Nah itu jadi malah makin hancur giginya. Mungkin biayanya nggak seberapa, tapi nanti untuk akibatnya itu yang luar biasa gitu efeknya. Mulutnya bau, gigi yang lain jadi ikut rusak, jadi bernanah, jadi merah, jadi macam-macam deh gitu. Jadi memang akar gigi itu kalau mau ditinggal harus disterilin. Gitu. Nah, begitu jawaban dari Dr. Ahmad ya. Kita beralih ke pertanyaan berapa ini ya? Berarti keempat ini ya, ada di bawah dari Kak Maiti Sudeina, IAIN Pontianak. Nah, ini pertanyaannya, Assalamualaikum dokter, saya mau tanya, usia saya 24 tahun dan gigi geraham saya yang paling belakang belum tumbuh sempurna, baru setengah yang keluar dan sakit banget sampai bikin demam. Itu normal nggak ya? Gitu dokter. Pertanyaannya, silakan untuk menjawab. Baik. Jadi gigi bungsu ya, gigi geraham bungsu itu akan keluar di rentang usia 17 sampai 24 tahun. 17 sampai 24 tahun. Cuman kadang karena dia tumbuhnya paling terakhir, ruangannya sudah ditempati oleh gigi-gigi lainnya. Sehingga saat dia waktunya keluar, dia tidak ada ruangan yang cukup untuk
menampung posisinya dia, posisi gigi bungsu tersebut. Akibatnya kalau dia mau keluar terus terhambat, dia sebenarnya gigi itu akan terus berusaha untuk keluar. Nah, karena dia terhambat, akhirnya menimbulkan nyeri sekali. Saya sendiri juga sudah merasakan sakitnya nyeri gigi bungsu, gitu. Karena gigi bungsu saya memang dioperasi kanan kiri atas bawah dicabut gigi bungsu saya. Karena memang waktu itu saya sampai nggak bisa nelen, sakit sekali ya demam juga gitu karena gigi bungsu mau keluar gitu. Kalau keluarnya setengah, kadang sakit, kadang enggak, tapi seringnya juga itu membuat makanan jadi ngumpul di situ dan busuk. Busuknya itu kadang nggak cuma membusukkan gigi bungsu, tapi membusukin gigi depan yang nggak salah apa-apa, yang tegak gitu. Jadi kalau gigi ada yang miring, jadi nampung makanan gitu di sini. Nah itu sebaiknya memang gini, dia nggak bisa hilang sakitnya. Kalaupun hilang paling sementara karena posisi yang miring dan tumbuhnya setengah itu, itulah penyebab sakitnya. Jadi sebaiknya kalau saran terbaiknya adalah segera diangkat gigi bungsu tersebut supaya bisa kualitas hidupnya normal lagi, tidak terganggu sakit gigi gitu. Nah, baik itu jawaban dari Dokter Rahmat nih terkait dengan pertanyaan dari Kak Meti. Oh iya nih, terima kasih sekali dokter. Ya, ini berarti. Nah untuk sesi tanya jawab, mungkin nanti kalau misalnya teman-teman gitu ya, rekan-rekan semuanya masih ada pertanyaan gitu, mungkin bisa menghubungi secara ini ya pribadi seperti itu. Bisa di akun Instagram saya @drg_rahmathidayat. Saya biasanya kadang aktif di situ atau di akun Instagram klinik @estetikdentalcare. Oh iya. Jadi kalau Semarang bisa langsung sana ya dok? Kalau bisa ada di samping RSUD Ketilang. Persis ya dok berarti ya? Deket kok, jadi jarak paling 20 meter. Oh iya iya. Nah itu rekan-rekan semuanya karena waktunya nih terbatas juga ya kalau kita forum seperti ini nih. Nah mungkin selanjutnya nih dok, kalau misalnya dari dokter sendiri ada closing statement mungkin bisa disampaikan nih untuk rekan-rekan sahabat dompet duafa semuanya ini. Dipersilakan mungkin. Oke, terima kasih. Closing statement saya, selama bulan Ramadan ini, mari kita jaga kesehatan gigi dan mulut kita dengan selalu menjaga kebersihan dari sisa-sisa makanan, gitu ya, agar puasa kita lebih baik dari puasa tahun sebelumnya, dan gigi dan mulut sehat itu untuk masa depan yang lebih baik. Begitu kira-kira. Masya Allah. Terima kasih ya Dokter Rahmat Hidayat yang sudah menyampaikan berbagi ini ya, berbagi sharing-sharing gitu ya tentang masalah kesehatan gigi dan mulut ke kita semua nih semuanya. Semoga juga ya bukan cuma saya aja yang dapat insight baru, tapi teman-teman semuanya gitu kan dengan antusiasnya hari ini. Terima kasih dokter sudah meluangkan waktunya. Terima kasih juga semuanya, terima kasih.